Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya ya. Di video kali ini aku kembali sharing tentang budgeting. Seperti biasa, karena sudah di awal bulan, saatnya bikin budget plan. Tapi sebelumnya, aku akan evaluasi dulu untuk budgeting Maret, memeriksa seluruh pos di dompet pintar, apakah masih ada sisa budget, atau semua terpakai sesuai anggarannya masing-masing. Untuk budgeting Maret kemarin, ada income sebesar 2.650.000, kira-kira berapa seluruh budget terpakainya, dan semoga nggak ada pos yang over budget. Evaluasi budgeting ini juga simpel aja, tinggal mencocokkan antara budget yang kita tetapkan saat di awal bulan dengan kondisi setiap posnya di saat akhir bulan ya teman-teman. Alhamdulillah ini masih ada sisa untuk belanja minggu pertama dan belanja minggu kedua. Dan untuk pos belanja minggu ketiga dan juga minggu keempat ini terpakai semua budgetnya, karena memang udah puasa jadi budgetnya belanja itu lebih dari biasanya. Dan karena buat beli takjil juga, itu pun masih terbantu dari extra income. Untuk pos belanja bulanan juga terpakai semua budgetnya. Untuk beberapa pos memang banyak terpakai sesuai budgetnya, tapi alhamdulillah nggak ada pos yang sampai over budget. Hanya untuk pos dana tak terduga, kemarin sengaja dipakai untuk nambah belanja kebutuhan puasa yang memang nggak ada budget khusus buat Ramadan. Jadi aku pakai dari dana tak terduga dan dari extra income. Sebenarnya nggak terlalu banyak perbedaan untuk kebutuhan selama puasa ini, mungkin karena kami hanya 2 orang aja, jadi budgetnya nggak terlalu ada pembengkakan. Beda lagi mungkin dengan keluarga yang lebih banyak anggota keluarganya, bisa jadi memang perlu menyiapkan budget khusus selama Ramadan dari jauh-jauh hari ya teman-teman. Semoga bagaimanapun kondisinya, semoga Allah limpahkan rezeki yang berkah dan diberi kecukupan untuk kita semua, amin. Ini udah sampai di pos yang terakhir, lanjut aku akan hitung berapakah budget seluruh budget terpakai di pos-pos pengeluaran tidak tetap ini. Dan untuk budget terpakai itu sebesar 1.637.000. Alhamdulillah masih ada sisa 63.000 ya teman-teman. Meski nggak terlalu besar sisanya, tapi udah seneng banget karena dari budget sisa ini bisa dimanfaatkan buat isi saving challenge. Dan seperti biasa aku simpan aja sisanya ke toples, nanti bisa dipakai dulu buat dana jaga-jaga jika ada kebutuhan yang lebih penting. Lanjut, aku akan cek untuk pos-pos dari pengeluaran tetap. Ada dana servis, ini masih ada sisa 5.000. Untuk pos dana kesehatan masih ada sisa 20.000. Dan ada sisa juga dari pos dana sosial. Dan untuk sisanya ini nanti aku akan simpan ke binder saving. Untuk seluruh pos di dompet pintar ini udah kosong kembali, jadi siap diisi untuk budgeting berikutnya. Lanjut aku akan ambil dulu untuk binder savingnya. Di dalam binder saving ini berisi beberapa pos dari tabel pengeluaran tetap. Ada 3 pos tabungan dan untuk pos dari sisa 3 pos tadi ya teman-teman. Aku lihat dulu catatan untuk dana servis. Tadi ada sisa 5.000 dan aku langsung tambahkan aja. Lanjut aku mau catat dulu. Jadi saat ada sisa tinggal dimasukin sesuai posnya. Untuk selanjutnya misalkan dari dana servis ini aku biasa pakai untuk persiapan bayar pajak kendaraan atau untuk budget jika ada kerusakan pada perabot atau peralatan rumah tangga ya teman-teman. Alhamdulillah untuk tabungan dari sisa dana servis udah terkumpul sebesar 165.000. Jadi di budgeting ini emang harus rajin nyatat juga. Kalau mungkin ada yang ngerasa agak ribet karena harus mencatat dalam proses budgeting ini, ya mau nggak mau ini cara kita belajar mengatur keuangan, apalagi untuk penghasilan yang nggak tentu
dan juga nggak terlalu besar seperti di keluarga kami. Jadi harus terus belajar mencukupkan untuk kebutuhan sekarang dan juga untuk kebutuhan di masa mendatang nanti. Dan ini untuk tabungan kesehatan tadi ada tambahan 20.000 dan ini aku hitung dulu uangnya. Alhamdulillah untuk tabungan dana kesehatan udah terkumpul 90.000. Kemarin dari pos ini juga membantu banget di saat situasi yang tidak terduga. Dan untuk tabungan terakhir ini ada tabungan sisa dari dana sosial. Tadi ada sisa sebesar 30.000. Aku akan catat dulu. Lanjut aku mau hitung uangnya, ada 20, 40, 60, 80, 90, 100, 10, 20, 30, 40, 50. Alhamdulillah udah terkumpul 150.000 dan ini aku simpan kembali uangnya. Dan untuk evaluasi budgeting Maret udah selesai. Dari evaluasi budget inilah kita bisa memperbaiki dari setiap kesalahan dan terus belajar memperbaiki ke depannya. Lanjut aku akan bikin budget plan bulan April 2023. Sambil aku mau sapa-sapa dulu, apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, semoga diberikan rezeki yang berkah dan dilancarkan untuk setiap aktivitasnya. Amin. Masya Allah nggak terasa udah di bulan April dan seperti biasa aku akan mempersiapkan rencana anggaran untuk 1 bulan ke depan. Untuk budgeting kali ini sebenarnya juga masih sama aja seperti sebelumnya. Meski ada persiapan menyambut lebaran, nanti untuk budget lebaran itu juga sudah ada sendiri. Jadi untuk anggaran di bulan April ini juga nggak terlalu ada perubahan. Jadi di bulan April nanti aku nggak hanya buat anggaran bulanan, tapi mungkin aku juga akan buat anggaran untuk budget lebaran. Dan alhamdulillah dengan direncanakan dan dicatat seperti ini, jadi lebih tertata untuk budget dari setiap pengeluaran ya teman-teman. Alhamdulillah ada income sebesar 2.800.000 di bulan ini. Dengan aku sharing ke teman-teman gimana cara aku mengatur keuangan sehari-hari, ini juga bikin aku nambah semangat buat budgetingnya. Semoga teman-teman juga jadi semangat buat budgetingnya. Kita sama-sama belajar buat lebih baik ke depannya. Dan ini aku udah bikin tabel untuk pengeluaran tidak tetap. Untuk pos-posnya juga masih sama aja ya. Untuk ada beberapa pos untuk kebutuhan hidup. Dan yang pertama masih dengan 4 pos untuk belanja mingguan dan masing-masing untuk budgetnya itu sebesar 150.000. Untuk budget ini insya Allah masih cukup. Kalaupun nanti ada kurang buat beli takjil, itu nanti aku pakai dari extra income yang biasa buat pegangan ya teman-teman. Lanjut untuk pos belanja bulanan, budgetnya juga masih tetap 330.000. Karena nanti untuk kebutuhan pas hari lebaran sudah ada budgetnya sendiri ya teman-teman. Selanjutnya untuk pos gas dan air galon 100.000, untuk listrik 100.000, untuk pulsa 120.000, BBM 100.000. Ini karena tempat kerja kita hanya sekitar 100 meteran aja dari rumah. Lanjut untuk keperluan pribadi itu 100.000, untuk fund 200, dan ada dana tak terduga itu budgetnya 50.000. Dan untuk total keseluruhan budget terpakai untuk pos-pos pengeluaran tidak tetap ada sebesar 1.700.000, masih sama seperti di bulan Maret kemarin ya teman-teman. Dan kalau udah dibikin rencana anggaran seperti ini, jadinya lebih gampang saat terima penghasilan, tinggal dibagi-bagi aja sesuai kebutuhan, dan semoga nggak ada yang over budget pas di akhir bulan. Jadi tinggal dicatat aja pos untuk kebutuhan apa aja dan berapa besar kira-kira budgetnya, yang pasti harus disesuaikan dengan income atau penghasilan masing-masing. Dan ini aku udah selesai untuk tabel pengeluaran tidak tetap.
dibuat tabel seperti ini biar lebih simpel dan mudah saat evaluasi. Jadi nanti tinggal isi untuk budget terpakai dan jika ada sisa. Lanjut, untuk halaman berikutnya aku akan bikin tabel untuk pengeluaran tetap, dan di setiap budgeting yang aku buat, untuk besarnya budget yang aku tentukan ini menyesuaikan dengan kebutuhan di keluarga aku ya teman-teman. Jadi bukan acuan untuk kebutuhan tiap orang ataupun keluarga, pastinya bisa berbeda-beda, jadi tinggal disesuaikan aja. Dan untuk cukup atau enggaknya, aku juga belajar mencukupkan. Jadi lebih memilah aja untuk kebutuhan yang dirasa penting didahulukan, dan untuk sesuatu yang tidak mendesak bisa ditunda dulu atau kita bisa nabung dulu. Jadi belajar menyesuaikan aja untuk kebutuhan dengan besarnya income yang diperoleh. Untuk tabel pengeluaran tetap berisi pos-pos tabungan. Sengaja untuk budget tabungan ini sudah disisihkan di awal bulan, jadi dibagi untuk porsi tabungan yang menyesuaikan dengan income juga. Dan karena ada sedikit kenaikan income di bulan ini, aku memilih untuk nambah budget tabungan aja, karena dirasa untuk pos-pos kebutuhan insya Allah masih cukup seperti biasanya. Dan untuk budget tabungan yang berubah, itu ada tabungan modal jadi 100.000. Sengaja aku tambah karena rencananya aku akan bongkar buat nambah modal untuk stok dagangan pas lebaran nanti. Untuk investasi tetap 50.000, dana darurat 100.000, dana servis 50.000, kesehatan 50.000, dan ada kenaikan juga di budget sinking fund jadi 500.000. Dan untuk dana sosial itu 200.000, terakhir ada iuran 50.000. Dan total keseluruhan budget untuk pos pengeluaran tetap itu sebesar 1.100.000. Jadi sebenarnya tinggal diatur-atur aja untuk pembagian budget, kalaupun belum bisa nambah budget tabungan, karena mungkin masih ada kewajiban, nggak apa-apa, diselesaikan aja dulu kewajibannya, atau bisa juga belajar nabung dari sisa budget bulanan, atau mungkin cari penghasilan tambahan ya teman-teman. Dan ini aku buat tabel untuk sinking fund. Untuk tabel ini sebenarnya suka-suka aja, karena biasanya untuk sinking fund juga sudah ada trackernya. Ini sengaja aku buat biar lebih semangat aja pas lihat catatan budgeting, jadi tahu juga saldo sinking fund tiap bulannya. Dan jadi bikin semangat aja untuk cepat-cepat bisa menyelesaikannya. Untuk sinking fund masih dengan 4 pos, dan hari lebaran, renov rumah, kurban, dan liburan. Kali ini untuk lebaran nggak aku tulis dulu targetnya, karena untuk lebaran kan di 2024 aku belum bikin ya untuk trackernya. Jadi aku kosongin dulu yang target dana lebaran. Untuk renov rumah tetap 5 juta, kurban 3 juta, dan untuk liburan 1 juta. Alhamdulillah aku udah selesai bikin budget plan April 2023. Juga udah evaluasi untuk budget Maret. Tinggal isi pos-pos di dompet pintar, insya Allah akan aku share di video berikutnya ya teman-teman. Untuk teman-teman yang samaan masih berproses belajar budgeting, tetap semangat. Semoga selalu dimudahkan dan semoga kondisi keuangan kita tambah lebih baik ke depannya. Dan aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah ikutin sharing aku kali ini sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata, semoga teman-teman suka dengan videonya, dan semoga bisa sedikit bermanfaat, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.